Halo semuanya, pernah nggak sih kamu penasaran waktu lagi asik main game atau kirim pesan, sebenarnya apa ya yang terjadi di balik layar pas kita ngeklik sesuatu? Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri itu bareng-bareng. Kita akan jadi detektif yang ngikutin jejak perjalanan data, mulai dari satu klik simpel sampai keliling dunia. Yuk kita mulai petualangannya? Jadi setiap kali kamu ngeklik, kasih like, atau kirim pesan, itu tuh sebenarnya awal dari sebuah petualangan yang keren banget. Coba deh bayangin, data kamu itu kayak seorang pahlawan kecil, dan sekarang kita bakal nemenin dia dalam perjalanannya yang luar biasa. Oke, perhentian pertama kita intip dulu apa yang ada di dalam komputer kamu. Kita bakal kenalan sama komponen-komponen yang kerja bareng buat memulai perjalanan si pahlawan data ini. Yap, bener banget. Setiap ketukan di keyboard atau gerakan mouse itu kayak tembakan pistol start di lomba lari. Kamu baru aja kasih misi super penting buat si pahlawan data kita. Sebelum lanjut, kita harus kenal dulu sama dunia tempat pahlawan kita beraksi. Nah, dunia komputer ini punya 3 bagian utama. Ada hardware, itu perangkat keras yang bisa kita pegang, terus ada software, program yang ngasih perintah, dan yang terakhir, brainware, yaitu kita, para penggunanya. Biar gampang, bayangin aja komputer itu kayak sistem pencernaan kita. Aneh ya, tapi beneran mirip loh. Input itu pas kita masukin data, ibaratnya makanan masuk ke mulut. Terus proses itu pas komputer lagi mencerna data itu di otaknya. Penyimpanan jadi tempat datanya disimpan buat nanti. Dan terakhir, output. Ini hasilnya yang muncul di layar kamu. Gampang kan ngebayanginnya? Oke, sekarang petualangan si pahlawan data benar-benar dimulai. Tahap pertama adalah menjelajahi dunia fisiknya komputer, yaitu semua bagian yang bisa kita sentuh. Inilah yang kita sebut hardware. Nah, setiap petualangan kan butuh gerbang masuk ya. Di komputer, gerbangnya itu adalah perangkat input. Keyboard kamu, mouse, bahkan mikrofon, itu semua adalah pintu pertama buat si data memulai perjalanannya. Begitu masuk, data kita langsung lari ke pusat komando, CPU, alias otaknya komputer. Semua kerjaan berat, mikir, ngitung, sampai ambil keputusan, semuanya dilakuin di sini. Keren banget kan? Pahlawan data kita juga butuh tempat buat istirahat atau disimpan. Ada memori jangka pendek kayak RAM, ini buat tugas-tugas yang lagi jalan sekarang. Terus ada juga memori jangka panjang, kayak hard drive atau SSD, buat nyimpan file-file kamu selamanya. Dan ngomong-ngomong soal simpan menyimpan, kecepatan itu penting banget. Lihat deh bedanya. SSD yang modern itu bisa ratusan kali lebih cepat dari HDD yang jadul. Inilah yang bikin petualangan data di komputer kamu jadi sat-sat-sat ngebut abis. Setelah selesai diproses, si data ini harus nunjukin hasil kerjanya ke kita dong. Nah, lewat layar monitor, suara dari speaker, atau hasil cetak dari printer, pahlawan data kita akhirnya menyapa dunia. Misi di dalam komputer selesai. Oke, kita udah tahu data itu jalan-jalan kayak di mana. Tapi gimana cara komputer berpikir? Ternyata, komputer itu punya bahasa rahasianya sendiri buat ngatur semua informasi. Salah satunya namanya heksadesimal. Kedengarannya rumit ya, padahal simpel kok. Anggap aja ini kayak sistem alamat rumah di dalam memori komputer. Dengan gabungan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F, komputer jadi tahu persis di mana harus nemuin setiap data. Nggak bakal nyasar. Cara kerjanya gini nih, buat ngubah angka yang kita kenal, misalnya 90, ke bahasa komputer, ada proses bagi-bagi sederhana pakai angka 16. Hasilnya, angka 90 di dunia kita jadi kode 5A di dunianya komputer. Unik kan? Tentunya, komputer juga bisa nerjemahin balik. Lewat proses kebalikannya, kode 5A tadi bisa diubah lagi jadi angka 90. Jadi, ini sebenarnya cuma 2 bahasa yang beda buat nunjukin nilai yang sama persis. Jadi, intinya apa sih? Di level paling dasar, otaknya komputer itu cuma bikin keputusan super simpel. Kayak iya atau tidak, dan atau. Cuma pakai angka 0 dan 1. Contohnya, jika lampu hijau dan jalanan kosong, maka maju. Nah, dari aturan-aturan sesimpel inilah semua keajaiban teknologi yang kita pakai sehari-hari bisa terjadi. Tapi petualangan pahlawan data kita belum selesai. Dia nggak berhenti di satu komputer aja. Sekarang, dia siap-siap buat keluar dan menjelajahi dunia yang jauh lebih luas, jaringan internet. Nah, di dunia jaringan ini, ada 2 jenis wilayah. Ada jaringan lokal atau LAN, ini ibaratnya jaringan di komplek rumah atau sekolah kamu. Terus ada internet. Nah, ini jaringan super raksasa yang nyambungin semua komputer di seluruh planet bumi.
Di jalanan internet yang super sibuk, data kita butuh pemandu biar nggak nyasar. Itulah tugasnya router. Anggap aja router ini kayak aplikasi peta di HP kita yang selalu nyariin jalan paling cepat dan paling lancar buat data sampai ke tujuan. Coba lihat contoh ini deh. Buat jalan dari komputer B ke D, ada beberapa pilihan jalur. Si router ini pinter banget. Dia bakal ngitung, oke, jalur merah 5 langkah, hijau 4, biru cuma 3. Dan otomatis dia bakal milih jalur biru karena itu yang paling efisien. Itulah inti dari proses routing. Petualangan data ini emang seru banget, tapi jalanan digital juga punya bahayanya sendiri. Nah, ini bagian terakhir dan paling penting dari semua. Gimana caranya kita jaga pahlawan data kita dan juga diri kita sendiri supaya tetap aman selama perjalanan. Salah satu ancaman yang paling sering ada, itu namanya phishing. Ini tuh kayak jebakan, di mana penipu bikin website palsu yang mirip banget sama aslinya. Tujuannya? Biar kita terkecoh dan masukin username sama password kita di sana. Bahaya kan? Terus gimana cara menghindarinya? Gampang banget kok. Pertama, selalu cek alamat websitenya. Seringkali penipu pakai nama yang sengaja disalah-salahin dikit. Kedua, dan ini yang paling penting ya, selalu cari ikon gembok di sebelah alamat web. Kalau gemboknya kekunci, artinya aman. Kalau nggak ada gemboknya, jangan dipercaya ya. Jadi, itulah tadi petualangan luar biasa dari sebuah klik. Mulai dari dalam komputer kamu, melesat keliling dunia sampai akhirnya tiba di tujuan. Sekarang pertanyaannya buat kamu. Setelah tahu semua ini, kira-kira langkah apa yang bakal kamu lakuin supaya jadi penjelajah digital yang lebih cerdas dan lebih aman? Coba direnungkan ya.